استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم علم من بابه شيخنا الفاتحه غير المغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عند كل حرف كتب ويكتب أبد الذين ظهر الزاهرين رضي الله عنه وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه وبالإشارة إلى الموضة منها على الإجمال أنها علوم وأعمال وتطهير للبال. Isyarat kepada kesimpulan daripada wasiat-wasiat yang sudah disampaikan, kesimpulan yang dirintaskan, yaitu bahwasanya wasiat-wasiat orang-orang saleh dahulu menjadi penyambung lidah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat mereka satu, kita harus punya ilmu dan pengetahuan agama. Siapapun kita, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semua wajib memiliki ilmu agama yang kita dapat dari seorang ulama, yaitu seorang guru. Yang kita dapat guru itu dari guru lagi, dan seterusnya hingga sampai kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesahihan ilmu yang kita miliki harus ada bukti, ada dalil. Kesahihannya, dalilnya ialah sanad dan ijazah yang kita dapat daripada guru-guru. Yang guru itu juga dapat sanad dan ijazah. Yang guru-guru di atas itu juga dapat sanad dan ijazah. Maka dari karena itu as-sanad minad-din. Sanad itu penting karena itu urusan agama. Kesahihan hadis Bukhari karena perawinya thiqah, orang yang dipercaya. Tidak ada kefasikan, tidak ada kemaksiatan, hingga orang yang memegang hadis itu adalah punya sifat dipercaya. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail mendapat dari seorang guru, guru mendapat daripada guru, guru mendapat dari guru, maka perawi-perawi hadis tersebut orang jujur dan dipercaya hingga sampai kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkenallah hadis-hadis Bukhari adalah hadis-hadis sahih. Maka dari karena itu, sebagaimana kitab hadis itu ada sahih seperti kitab Bukhari, seperti kitab Imam Muslim dan lain-lainnya. Begitu juga kitab-kitab agama sudah disusun oleh ulama. Kita orang yang di belakang harus meyakini dan mempercayai keputusan ulama-ulama yang dahulu. Kita nggak perlu lagi memeriksa atau meneliti hadis-hadis sahih atau hadis-hadis dhaif.
Kenapa? Mereka semua telah memilihkannya buat kita-kita. Tinggal kita memutalaahi, berguru kepada seorang guru kitab-kitab yang mana sahih, mana hasan, mana hadisnya dhaif, mana hadisnya palsu. Itu sudah ulama-ulama yang terdahulu memilah dan membagi-bagi akan semua itu. Begitu juga masalah agama, tauhid sudah ada, disuruh oleh ulama, kitab-kitab yang dipegang. Fikih sudah ada ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab yang dipegang. Begitu juga tasawuf. Sebagaimana hadis itu sudah kutubus sittah, termasuk diantaranya Imam Bukhari, termasuk diantaranya Imam Muslim. Begitu juga kitab fikihnya, kitab tasawufnya, kitab tauhidnya. Maka apabila kita sudah benar kitabnya, berguru dengan seorang guru, yang guru tadi dari guru, insya Allah ilmu yang kita dapat itu sahih adanya. Oleh karena itu, mari kita Kalimantan Selatan, agar supaya turun rahmat yang banyak, berkah yang berlimpah, hormatilah ulama, agungkanlah ulama, yaitu bukalah kitab-kitab yang mu'tamad dan mu'tabar dalam menyampaikan hukum dan fatwa. Apabila ada kita ditanya satu masalah, bukalah kitab-kitab yang mu'tamad dan mu'tabar. Jangan kita melincawi, melewati, langsung mengambil hadis dan Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah sudah menjadikan manusia pilihan. Ada yang ahli tauhid, ada yang ahli hadis, ada yang ahli tasawuf, ada yang ahli tafsir Quran. Itu dahulu, dan ulama-ulama dahulu adalah sangat alim besar. Mereka pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang di belakang tinggal memakan barang yang sudah masak tersebut. Dan mereka pun tidak berhiri-hirian, mereka pun tidak merasa kalah, tidak merasa disingkirkan. Pendapat-pendapat yang mu'tamad dan yang mu'tabar, itulah yang mereka pegang, itulah yang mereka ikuti. Walaupun pendapat mereka kada dihargai, maka pendapat yang mu'tamad, yang mu'tabar, itulah yang diperpegangi, itulah yang diamalkan oleh mereka. Kita yang di belakang tinggal menuruti susunan-susunan yang sudah disusun oleh ulama-ulama bahari. Kalau kita kada menghargai ulama-ulama bahari, lalu mengambil langsung Qur'annya, langsung mengambil hadisnya, kita kada cukup alat dan bahan untuk memaham langsung kepada Quran, untuk memaham langsung kepada hadis. Karena seandainya Al-Quran itu kada bebaris, apalagi kada betitik, kita sebelum jangankan memaham, membaca Al-Quran perlu dulu belajar ilmu alat. Nahunya harus alim, sorotnya harus alim. Itu baru cara membaca. Seandainya Quran itu kada bebaris, dan memang dahulu Quran itu kada bebaris, bahkan Quran itu kada betitik, dimudahkan oleh kemudian ulama-ulama membijaki dengan dibarisi, kemudian dititiki. Seandainya bebaris kada, betitik kada, jangankan memaham, membaca aja kita perlu waktu yang panjang untuk bisa membaca. Kitab gundul lawas dulu hanya bisa membaca,
Itu ginang mengaji setahun dua amun tentu bisa. Bahkan sampai puluhan tahun belajar pa'alu kepala ngilu, belum tentu alim, belum tentu bisa. Itu baru cara membaca, belum lagi cara memaham. Perlu logat, perlu makna, perlu arti. Dan kita harus belajar logat, belajar ma'ani, belajar bayan yang disebut dengan balaghah. Berapa waktu lagi kita harus mengaji itu? Itu baru memahami dan mengartii akan ayat-ayat Al-Quran. Belum tahu lagi kita cerita asbabun nuzul, kenapa ayat itu turun, kapan turunnya, di mana turunnya, terjadinya kayak apa. Kita belum mengaji itu, belum ada ilmu dan pengetahuan kita tentang itu. Lalu si bungul ini nahwu kada beisi, saraf kada beisi, balaghah kada beisi, asbabun nuzul kada beisi. Akhirnya langsung mengambil Quran dan memaham Al-Quran itu lucu banget. Mana bisa? Ini seandainya Quran tuh kada bebaris, kada kawa memaham langsung. Jangan memaham, membaca aja lufut. Jangankan nang sudah gondrong bebaris nini, ya kan? Jangankan nang kitab kuning nang kada bebaris, nang gondrong nini aja banyak nang kada bisa membaca. Nang berambut nih, nang betitik bebaris. Lalu kemudian dibijaki dengan terjemah Al-Quran. Lalu dengan sombongnya manusia seperti bisa memaham langsung Al-Quran karena dibarisi, karena diterjemahkan langsung kayak bisa memaham Al-Quran. Hadang dulu alatnya cukup kada. Seandainya barisnya kadada, seandainya terjemahnya kadada, perlu ilmu dulu untuk menajuni kepada Al-Quran. Cuma kebetulan Qurannya sudah bebaris, cuma kebetulan Qurannya sudah berterjemah, lalu kawai memaham. Tapi pahaman kita yang bungul kada beisi bahan, kada beisi ilmu alat, bisa bujur, bisa luput. Istilah bungul banyak luput pada bujurnya. Itu logika banget. Kada gagampangan bergelar mufassirin, kada gagampangan bergelar muhadditsin, ahli tafsir, ahli hadis. Oleh karena itu mari kita hargai ulama, kita hargai pendapat-pendapat ulama, yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh mereka, yang sudah disusun oleh ulama. Kalau karangan Ibnu Hajar itu macam-macam, dengan karangan yang beliau tulis, maka pendapat yang dinomorsatukan adalah yang dikarang di dalam kitab Tuhfah. Kalahkan pendapat yang lain. Itu ulama udah yang menyusun kayak itu. Kalau Ibnu Hajar sama Syekh Ramli berbeda pendapat, silahkan pilih, mau ikut Syekh Ibnu Hajar atau mau pendapat Syekh Ramli. Namun beberapa ulama memuktamadkan apa yang dipendapatkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Itu sudah diatur. Lalu ada yang sahih, ada yang lebih sahih, ada yang doib, ada yang mu'tamad. Dalam kitab-kitab fikih sudah diatur. Ini bubuhan pondokan pasti tahu. Bila kalimatnya wakila dan dikatakan oleh sebagian ulama, bila wakila pasti doib. Nah itu aturannya sudah ada. Main aturannya sudah jelas. Nah kembalilah kepada ulama. Hargailah mereka-mereka yang dahulu yang jadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu
Sombong rasanya kita langsung memaham Quran, terlalu sombong rasanya kita langsung memaham hadis. Ahli hadis Imam Nawawi sampai ada hadis arba'in, 40 hadis yang dikarang oleh Imam Nawawi, kemudian Al-Azkar, kemudian lagi Riyadhus Shalihin dan lain-lain sebagainya, bahkan kitab-kitab fikih. Jelas ahli hadis itu mengatakan yang benar-benar ahli hadis, hadis dhaif boleh diamalkan selama tidak terlalu dhaif. Jadi hati-hati juga, ini bebaya sebuting hadis hafal an-najafatu minal iman, atau hadis innamal a'mal binniyat. Bila ada hadis doib kada dipakai, hadang dulu. Ahli-ahli hadis mereka orang ahlinya yang berpendapat seperti Imam Nawawi dalam karangan Al-Azkarnya bahwa hadis doib selama tidak terlalu doib boleh diamalkan, atau ada penguat dari hadis doib itu boleh diamalkan. Itu ada aturannya. Coba belajar dulu ilmu hadis, jangan langsung. Nah itu tadi pang ilmunya nih kadada jaka Quran nih kada bebaris nang pina latau tadi kan kau baca latau lah ya. Napa latau tuh ya? Pelatau nang pelatau nih, pelatau jakanya Quran tuh nah kada danang bebarisnya, mana bisanya baca. Kenapa? Nahunya kada pernah belajar, sorotnya kada pernah belajar, ya baris rata berataan. Mentalab ilim wajad nya kada bisa. Seandainya hadis nih kada danang bebarisnya dan jangan berterjemah, ayo. Seandainya, jadi mun kita kayak kita ini kada tahu lagi ilmu nahu, sorot, balaghah, usul hadis, usul tafsir, kada tahu baik beranai daripada becakut di warung, becakut masalah agama, ujung-ujungnya berhutang. Kada mau dibayari nih, ujung-ujungnya berhutang rako bayar. Mudah-mudahan inilah warisannya Sayyiduna wa Habibuna, yaitu ilmu. Dan siapa yang merabutakan ilmu berarti parak dengan Rasulullah. Siapa yang kadang merabutakan ilmu berarti jauh daripada Rasulullah. Oleh karena itu usahakanlah merabuti ilmu dengan cara yang benar. Nabi sudah bepadah, akan datang masanya atas umatku nanti bercerai-berai sampai 73. Kata guru al-adat la mafhum lahu, hitungan kada dianggap permanen. Bisa aja lebih pada 73, bisa aja sampai 100 karena umat Nabi nim nang bepecah. Artinya ujar Nabi nang selamat seikung aja, yaitu ana wa ashabi. Apa nang ku gawi dan nang digawi oleh sahabat-sahabatku. Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku nang sejaman aku semua bagaikan bintang yang bersinar. Nang mana aja nang diturut, nang diumpati selamat, karena itu dari aku, ujar Nabi. Dan zaman sahabat itu zaman kurunnya sahabat, zaman yang dijamin oleh Nabi selamat. Zaman Nabi selamat, sesudah Nabi selamat, yang ngarannya sahabat. Jelaskah? Paham kata ana wa ashabi, ya. Bilanya sudah nyawajar Nabi dapat abdu alaiha bin nawajil,
ikut lawan geraham, nahap, pisit, jangan dilapas lagi. Mudah-mudahan cucu-cucu, turunan cucu-cucu kita selamat, yaitu mendapat ilmu yang benar. 73 satu selamat, berarti 72 ini ramang-ramang, berarti banyak nang luput nih. Maka nang luput nih mengaku bujur jua pulang, ini nang bahayanya. Maka kita orang Islam jakanya kafir nyata sama sekali kada jadi masalah. Ya Allah, ini kita orang Islam. Ya mudah-mudahanlah kita kembali kepada kebenaran. Ana wa ashabi. Nang kedua amal ibadah. Alhamdulillah, apa nang kita gawi Bisabilal Muhtadin ini kada keluar dari kitab-kitab yang mu'tamad dan mu'tabar, kada. Alhamdulillah. Dalam kitab disuruh bewirid imbah sembahyang, ada hadisnya. Itu soal nang mengarang kitab tuh ahlinya. Kita nih umpat nang ahlinya hadis, ahlinya Quran, yaitu ulama. Ulama mengarang kitab, syukur-syukur sidin mengarang. Jaka kada mengarang, di mana kita dapat ilmu? Jadi imbahnya maghrib, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jangan begarak batis dari tahiyat akhir. Jangan bersila dulu. Nah, jangan behunjur, apalagi guring. Berabah nih. Jangan. Tetap kayak duduk tahiyat akhir. Hanyar Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Berapa tuh? 7 kali. Disuruh ujar ulama, mereka dapat dari hadis Nabi. Nah, ya Allah, mereka nang tukang kikihi, nang ahlinya hadis nih, nang ahlinya mereka nang mengikihi, ada jarguhannya hadisnya. Barang siapa ujar Nabi membaca maghrib 7 kali, kena sembahyang subuh 7 kali, baluman batisnya bergerak. Dari nangapa? Dari tahiyat akhir, bila imbah maghrib tadi membaca 7 kali, baluman subuh mati, kada masuk neraka. Karena subuh pulang membaca 7 kali sebelum maghrib mati, kada masuk neraka. Selamat dulu. Biaran di mana kah, asal jangan ke neraka. Ya kan kayak itu dulu tuh. Selamat dulu. Iya kan? Hanyar batis berubah. Lalu ulama-ulama mengatakan kanan imam harus kepada makmum. Kayak itu dasar orang jadi imam, duduknya harus kayak itu bila berwirid. Berbeda pendapat ulama, kan? Ulama lalu mun jadi imam di Madinah boleh heja ke kanan si imam neh kepada makmum, ujar nang sekong pulang bagusnya ke kiri karena mun ke kanan membelakangi makom Rasulullah. Duduk dulu si imam nih, lalu bolehlah penyaring imam melajari taklim ngarannya. Artinya napa? Zaman weh ini pulang si jamaah ini kedadanang bujur alim bertahan dahano dadangaran wirid ini dadangaran, jadi dilajari ya oleh si imam. Cara melajari kada mungkin menerangkan. Mari kita sama-sama membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali mulai. Nah, kadang mungkin
pastikan me syarat aja nih benyaring siden lalu si makmum nih kan narakan menggiring jadinya, namun tak biasa timbul hafal, bahkan saking umpat taros bewirid karena imam benyaring timbul hafal. Nang anehnya jaka dijulung tuh kitabnya kan bisa membaca sidin. Kurang tuh bayasinan umpat tiap malam Jumahat nah hafal sampai malakutokol apal surung jayasinnya napani sidin kada bisa baca Quran tapi hafal. Kenapa jadi hafal? Umpat tiap malam Jumahat bayasinan hafal sidin sampai kau memimpin padahal buta huruf. Nah ini berkat benyaring hafal jadinya. Kada nyaman juga kayak baca yasin misalnya bimbel lah kada danang benyaring sikong yasin sikong anu sudah wa inna kalaminal mursalin sikong anu muhdarun camuh. Jadi mun ada nang memimpin akan kan ujar orang wah ini seragam. Nah seragam bagus jadinya lalu model kayak bersama-sama. Iya Allah. Sembayang berjamaah juga tah Allahu Akbar ya mendengar makmum coba Allahu Akbar kada bemek-mekan na pulang jadi jangan di belakang jadi menggambil belakang muka sudah saja jadi yisikong kada dengar nah yisikong pulang anu telepon pang di muka tuh apa men bakiawan jauh nih telepon pang nang di muka tuh sudah ka imam treng kada mangkat jar sako sudah sako nya kada dengar. Kayak malam Jumahat tadi jadi perlu tuh dipikirkan bila tebaraong nangka kayak itu tuh nan di belakang anu kita nih kan orang mun di muka melihat nan di belakang bubuhan nang kayak apa kada bubuhan kasap sih mah bah nah panjang bulu bertahan sudah balum mah entong juga aku ada anu apa proyektor nih tapi kada kelihatan juga kok. Ada emek bagapitnya cuma asal maghrib aku di bawah selamat aku isa ke muka. Nah paksa mikrofon jako munnya mun paham mau paksa petugasnya kesian tong diendak di sini sekalinya memandak di atas pas hatan sujud mikrofon di atas kada mungkin kalau imam menyangkal Allahu Akbar kada mungkin Allah cojo aja kok aku aja kada husuk lagi sembayang kamu mahayakan nih batu kada lawas diandaknya pulang parak salam hanya rakaat terakhir nang di atas jadi turunannya bawah. Jadi nang di belakang ini kesian Allahu Akbar jam bismillah langsung bismillah babila rukuknya babila sujudnya ini ada masuk mek bagus dipikirkan kawalah berjamaah masing-masing kada mungkin pasti ada benyaring itu nah menjadi pemimpin jadi sama ya Allah la ilaha illallah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah la syarika lah. Kadang-kadang aku sampai tuntung 10 kadang-kadang 2-3 kali begamat aku artinya itu nang dibaca karena pas giliran Allahumma ajirni minan nar jako sambung pula asal syarat aja tah han ujurlah ada bagus kan jadi ini PR Sabilal ya Allah jujur juga apalagi karena hari raya misalnya banyak pula manusia tuh mek mati nang sembahyang di jembatan Merdeka situ
kayak apinya kayak apa kada ada kasap kada. Awas tajir sekalinya mek berbunyi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada bulik lagi pada sembahyang hari raya. Ya Allah, bujur nih bujur. Nah itu termasuk layanan kan, ya Allah. Sudah layanan cumanya kada mengira. Jadi jebuannya guru jas mengisa di atas. Ya kok aku pikir aku nyuruh Bugdadi jo jadi imam, aku di belakang aja kok kata repot kada. Mbak jadi imam jadi makmum ya nituju jadi imam ya Allah. Nah kam nyokok kada jarnya pian guru wae kada aku berpikir meknya mana. Nah itu termasuk ke amalan yang kita kada menyenyalah kada bujuran tak ujar di dalam kitab Perukunan Mufti ini Jamaluddin ya nang mengarang kitab Perukunan nih duriatnya Datuk Kelampayan imbah mati seseorang meninggal nih Haris Senayan misalnya. Nah malam salah satu disunatakan sembahyang sunat mutlak 2 rakaat jarurang kambong sembahyang hadiah. Nah, atau usalli sunnatal hadiah kada apa-apa juga. Nah, imbah Fatihah nang dibaca ayatul kursi. Berapa kali guru jar? Sakali. Imbah tu hanyar alhaqumut takatsur sakali juga. Nah imbah tu pang hanyar qul huwallahu ahad 10 kali ada nang memadahkan 11 kali ada ambil nang ganjil ranai. Rakaat kedua pang itu juga imbah Fatihah ayatul kursi alhaqumut takatsur qul huwallah 11 kali tuntung sembahyang baca doa ya Allah ulun sembahyang sunat ninina pahalanya ulahakan lawan nang hanyar mati siang tadi ya Allah ngarannya ulun ngertahu mbah siapa-siapa nang mati siang tadi tahu bang kita bokula kada tahu kada kirimnya kan ulahakan ke kubur maka ujar maka di kubur itu datang akan ganjaran-ganjaran pahala yang luar biasa. Lalu disunatakan ya tiap malam sembahyang hadiah itu lawan siapa? Lawan nang hanyar mati kita hadiahkan. Di dunia ini pasti ada tiap hari itu nang mati. Yakin kita? Di Banjar rejegennya kala ada nang melima anamikom bendera hijau, belum lagi di Jawa, belum lagi di luar negeri. Hadiahi ulun ngertahu ngarannya biar nang tahu kirim ke sana. Sembayangnya guru jar mun orang mayatnya 10 berarti 10 kali lah sembayangnya 2 kali gen 2 rakaat gen sekali aja nang sekali ini gini pengoler anak bokoyo-koyo. Nah di mana kitabnya guru jar Perukunan siapa mengarang cucunya Datuk Kelampayan. Di mana boleh hijau pasti dari guru pasti sampai kepada Datuk. Itu logika. Gugurnya buah kada mungkin jauh minta Allah. Buah itu kada mungkin gugur jauh kecuali pohonnya di parak sungai. Gugur ke banyu larut na makam jauh. Jelas kah? Paham kah? Nah malam Jumat karena ini benispo ini bertaan musigit langgar. Nah di Banjar ini alhamdulillah benispo itu beribadatan.
Membaca Yasin. Tuh ulama dah menyepakati kenapa Yasin dibaca, untung juga hanya sehatam Quran bang. Yasin, kenapa jadi Yasin? Yasin tuh hatinya Al-Quran, intisari Al-Quran. Dan Yasin itu apa niat? Lalu membaca Yasin, ada doa-doanya. Ulama juga nang menyusunakan tuh, kata nang ulama ini bang, ulama bahari. Nang bahari itu bahari bener, digawi oleh orang-orang saleh nang bakaramat deh matinya. Nah, lalu orang bahari tuntung ada nang Isa dulu hanya rai minta diampuni malam nispun itu dosa dan kesalahannya. Lalu caranya napa? Sembahyang tasbih. Ulama bahari itu menyusunakan, karena sembahyang tasbih itu bila tuntung dosa bahari, dosa akan datang diampuni. Padilatnya sembahyang tasbih nih. Ya kalau jar siapa menyuruh? Jar ulama. Apa hadisnya? Bisa sidin mengikihi. Mungkin sidin menyuruh nang luput sekali kiki ada ya hadisnya. Kada kawa tiap malam batasbih, napa tiap minggu. Kada kawa tiap minggu, tiap bulan. Kada kawa tiap bulan. Nah, tiap tahun kanan ispo. Nah, kada kawa tiap tahun, seumur hidup sekali. Mun sawat seumur hidup sekali itu dasar pangulir manusia. Ada suah lalu sembahyang tasbih, ya bingung. Allahu Akbar jan. Ya imam nih sampai sujud 2 kali bangkit dah makmum nih. Nah, ya. Baluman lagi kebulik pulang. Dikiranya mek mati. Padahal memang sembahyang tasbih sujud itu termasuk lawas juga, baca tasbihnya dulu. Danu sidin ini pulang nang jadi imam tegalai sedikit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali. Maka sujud 10 kali. Batu orang ini kada peingatan pulang. Para sasidin hanya 5. Ada 10 sudah nak. Tambahi sidin pulang 5 kali. Ya Allah, bangun dari sujud raum jamaah. Tunduk. Ya jangan juga terlalu gamat, terlalu laju jangan juga. Yang santai aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi jemaah mom. Assalamualaikum. Buliknya dulu. Undajinya maghrib jangan ada sembahyang tasbih anak sembahyang bokoyo-koyo. Nah, tasbih orang bahari. Nah, ada doanya pulang. Pina itu pangan diamalkan oleh orang-orang Kalimantan nih, dan ada dasarnya yaitu ulama. Lalu karena bisa juga semua hajat kah, no, lalu baca la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh-dhalimin. Ulama nang kasap-kasap ada juga bepender. Nah, nang wali-wali nih ringkas kata malam itu beribadat, malamnya pulang malam Jumat kan nilai no apa guru alhamdulillah berarti malam itu selain ini itu membunuh Yahudi juga ibadatnya ya lah. Gawian
gawian orang bahari teh ya kula. Nah bekitab, minta bekitab ada kitabnya. Wa tadhkirun lil bal min radailil khilal, dan membarasihi hati yang kotor. Wa tahliyatuhu bi kulli khuluqin hamid, diisi dengan sifat yang terpuji. Wa wasfin sadid, sifat yang benar. Ma'a infaqil awqat fi anwa'i ta'at wal baqiyatis salihat, disertai dengan menggunakan akan waktu di dalam taat dan ibadat. Jika orang main game tuh bujur-bujur tuh bang ada waktu, maka bila pinagalai waktunya ini berjalan, timbul ujungnya game over. Nah ya Allah, orang main game tuh membawa waktu tuh kan berusaha benar nih waktu anak habis game over. Anda kehabisan waktu, nah ya Allah, diisi bisahihin niat, dengan pertama bujurakan niat hendak apa. Islam bersatu bukan karena warna kulit, Islam bersatu bukan karena kaya dan miskin, Islam bersatu bukan karena satu negara harus sama dengan negara yang lain. Islam bisa bersatu bila sama-sama tujuannya. Satukan hati, maksudnya satukan niat. Satukan hati, satukan niat, maksudnya apa niat? Niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Satu, untuk dapat ridha Allah. Dua, paling kada dapat surga dan pahala dari Allah. Tiga, kada hendak masuk neraka. Adapun di dunia ini kedada yang diniat-niatakan. Haruskah kita sembahyang untuk sugih? Kada. Haruskah kita tujuan terakhir menuntut ilmu supaya sugih? Kada. Kada harus ujung dunia ini diniat-niatkan, dijadikan tujuan di dalam hati. Mbah yang jadi tujuan paling kada akhirat. Lebih dari itu ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Si miskin dengan kemiskinannya tetap berbuat baik, si sugih dengan kesugihannya tetap berbuat baik. Kenapa? Karena di sini di dunia ini tidak ada istilah sukses. Kalimat sukses yang pertama husnul khatimah. Orang sugih bukan sukses kalau toh matinya kafir. Pejabat bukan sukses kalau toh matinya kafir. Orang miskin hidup terlunta-lunta belum dianggap gagal kalau matinya beriman kepada Allah. Beriman berhasil, kafir gagal. Awal tujuan mati beriman. Seterusnya dan seterusnya adalah perjalanan yang hakiki. Jadi mun di dunia ini kada apa-apa ikam miskin, kada perlu gengsi. Santai aja muhanya, muha ikam juga. Dosa pindah bebingung-bingung, santai aja. Kalau pang muha ikam misalnya lahirang ikam umpamanya supaya putih, jadi kena bebinian tertarik misalnya muha putih bulu hirang. Wadai lapis. Santai aja, yang penting beribadat nah, mati beriman, mati beriman. Masuhbatil akhyar musaramatil asyrar. Nang kedua, supaya niat kita bagus, tujuan kita bagus, kawani orang nang sudah baik-baik. Tinggalkan bergaul dengan orang yang kada baik. Wa khumulin wan kimash wa nufratin wastihash anil ghawgha'i wal awbash. Jangan begaul, jangan beparak. Pertama
dengan orang yang jahat, yang kedua dengan orang yang kada mau sama sekali hendak ilmu dan pengetahuan. Hendak ilmu tu nak kada mau lalu, kada dah hendak lawan ilmu, bapa mengawani orang ni kada hendak lawan ilmu atau kada hendak baik. Maduan itu dah lucut bana hidup, baik kada hendak, ilmu kada hendak. Nah, ngalih bana dikawani nenek hendak baik, ilmu kada hendak, baik kada hendak. Ma ya'taraf wa tasaf bi makarimil awsaf, serta walaupun kita kada mengawani tetap memperhatikan dengan doa-doa yang baik. Dengan doa-doa yang baik. Baik, teruskan dulu. Ma'a nufusin abiyah wa himamin aliyah wa wara'in hajis wa zuhdin najis wa rifqin wa iqtisad wa tarkan lil mu'tad wa ihtimamin bil ma'ad, beserta jiwa yang penuh semangat, cita-cita yang tinggi, wara', berhati-hati jangan salah, sifat menyukuri apa yang ada, lemah lembut dan berusaha meninggalkan hal yang biasa untuk menggawi hal yang memang luar biasa. Kalau hal yang biasa-biasa itu biasa, tapi gawilah hal yang luar biasa, tinggalkan yang biasa. Nang nyaman-nyaman tuh jangan digawi, orang nang ngalih-ngalih nang digawi itu jadi upahnya gonol. Menang nyaman-nyaman itu biasa. Sembayang wajib 5 waktu biasa, orang nang berjuang tuh sembayang sunat. Nah, ya lah, sembayang wajib apa bedanya lawan orang subuh tetap aja 2. Kalau orang tuh harat karena subuhnya 10 rakaat itu bebulan gitu. Ya kalau nang harat itu karena sembahyang sunatnya rajin. Ya kalau nah, hal yang biasa dinaikkan menjadi hal yang luar biasa. Makan kayak orang malah mengurangi lawan makan dan kada tapi gencang makan. Hal biasa makan, inya kada tapi makan. Kerjakan hal yang baik, tinggalkan yang biasa, kau akan diberi karamat yang luar biasa. Dan meninggalkan adat, bercita-cita untuk akhirat. Inilah sesuatu syai'un yasirun wa bizrun kathirin dzakartuhu tabarrukan wa tashwiqan lirraghib. Aku sebutkan bizrun min kathir, sepotong dari yang banyak yang telah kusebutkan, sekedar mengambil berkat wa tasywiqan lirraghib, dan membuat kepingin bagi orang yang senang fi hadhihi tariq, untuk mendapatkan jalan yang bujur. Wali alla yadda'inya sulukaha ghabiyun min ghairi tahqiq, dan janganlah sampai mengaku-ngaku bujur orang yang salah meniti jalan kebenaran. Nang salah mengaku bujur, jangan. Setelah jasidin kupadahakan, jalan yang bujur itu sudah tuntung dipadahakan. Min ghairi tahqiq fala aqalla minal insaf wala ajmala minal i'tiraf. Yang salah itu adalah orang yang paling bagus, orang yang salah itu mengaku salah. Orang yang punya kekurangan, yang bagus bagi orang yang punya kekurangan mengaku kurang. Terlalu jahat, salah mengaku bujur. Terlalu bungol, kurang mengaku sempurna. Orang sugih sombong mungkin wajar, orang miskin sombor besar muha kayu. Kada tahu lalu. Nah, ini sambungannya. وقال سيدنا الإمام الشيخ المسلك الداعي إلى الله جامع الأحوال والمقامات والأخلاق والأنفاس الحبيب علي بن حسن بن عبد الله بن حسين بن عمر العطاس telah berkata Al-Imam Al-Syekh, orang yang
menyulukkan, menjalanakan orang lain kepada Allah, mengajak orang lain kepada Allah, yang memiliki akan segala hal hati yang baik-baik, makom dan kedudukan yang tinggi, akhlak yang mulia, dan sesuatu yang bagus-bagus. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Abbas. Apa kata beliau? Nahnu alu ba'alawi salafuna wa khalafuna min ahli dhannil jamil billah. Kami dzurriyyatnya Rasulullah dari dulu dan seterusnya mengamalkan husnudzan, baik kepada Allah, baik kepada hamba-hamba Allah. Orang baik, orang yang pikirannya baik. Orang baik, orang yang hatinya baik. Ini nanti kawan. Orang jahat, orang yang pikirannya jahat. Orang jahat, orang yang hatinya jahat. Ini yang kita jauhi. Jelas? Selalu positif berpikir. Nah, yang positif aja tuh berpikir. Keluar kawan dari pembatuan nih, jadi jar kita, oh mungkin minyak menemui kulanya di situ, lalu kada terdapat melihat pulang kawan nih keluar dari oh mungkin minyak ada urusan kalau nang apakah betul hulu positif yang masuk sebelum negatif. Itu orang baik. Nah kita nang jahat kada kawa menolak, selalu pasti utak nih betul jahat. Nah itu bahayanya nek. Orang sing baikan bersadakah apa jar kita, itu ria benar jarhan. Terlalu cepatnya menilai jahat tuh, nah padahal orang menyumbang masjid 5M lalu minta diumumkan, inyegin kada minta itu panitia nang mau umumkan supaya memancing nang lain bersumbangan nih. Lalu jar panitia, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mikail, tukang bagi rezeki siapa? Mikail lah. Nah, kepada Bapak Mikail yang telah menyumbangkan duitnya untuk masjid ini 5 miliar. Wow. Semoga Bapak Mikail terus menyumbang dan menyumbang demi kasatnya masjid ini. Nah lancar tuh tedangsar kawanannya kasat. Iya kalau padahal nih panitia mau umumkan kadinya Mikail, pernah minta umumkan. Betukang bagi hujan siapa? Bapak Mikail. Bapak lah menghormati ini kada madakan sidin lelakian bang. Nya bapak tuh menghormati kada pemadakan sidin lelakian karena malaikat tuh lelaki kada, bibini kada, apalagi wadam. Ya kan, lalu aja tak wah mituh jar hati ria mau makan kedekak kedusa dia mau makan sangit. Nah utak kita nih terlalu cepat ke jahat. Kenapa? Ya karena kita jahat, itu aja tandanya. Tapi bila pikiran kita positif dahulu, pertanda insya Allah hati kita bagus. Sangka tuh baik aja, baik aja. Ngeng ya motor membalap kendaraan melancing manar. Jadi jadi supir nak behera kalau. Nah selesai.
Apa susahnya? Bujur kah lagi sangka ikam tuh kadakah selamat, husnudzon selamat. Bujur ikam menyangka kada berdosa, salah ikam menyangka kada berdosa, dan Tuhan kada menakumi kenapa nyawa menyangka baik kada ada selamat. Jadi orang sangka baik selamat. Mbana gurun jadi nak behera sapo atau anak bakami susah apa sih? Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang nih adzan. Jadi jersidin nyanak menyukuri anu napasnya panjang. Ini kada pongol panjang-panjang ajan muha kayu nih deba adep lalu anak minta ditangguh menara ini nih. Otak ini negatif dulu, tahulah kita ria, tahulah kita inya tuh anu minta nilai, mana tahu kasap aja kita kada mun kasapian iya. Wani-wani madakan orang ria, buktinya mana? Hayya 'alas shalah, jadi jersiden. Alhamdulillah, untungnya panjang napasnya, menyukuri sako napasnya panjang. Selesai. Umpama bujur kita menyangka selamat, umpama luput ternyata inya riak kita menyangka itu kita kada apa-apa kan selamat. Hereng kopiah na mereng na kopiah na mereng kopiah nih mereng. Jadi jarnang sidin tok sakuinya nyaman kayak itu, nah selesai ya lah kayak ini juga nana. Jadi jar kita lah mungkin ininya silau nih dapatnya apa matahari silau, jadi itunya susah apa sih? Sangka baik tuh ngalih apa? Ngalihnya di mana? Di kada orang betapih padakan beburut, orang beselawar padahakan koyo, mentang-mentang pahagono aja beselawar. Wah nama nampayakan anu benere anu apa nih apa otot batis nih no kencang. Kenapa gerang? Ada nong nih betukul. Lalu kena umpat sembayang ke Sabilal nih, bajunya ke sini jana baju. Jadi nang anu Masya Allah, untungnya wak orang ini bisip nek, kuat nek, selesai. Utaknya dasar bagus. Ada nang sekong nek, koyo nih nek ya. Mentang wak kuno menampayakan. Terserah orang nek, awak orang, tangkal orang, sangit. Ngangrong apa kenal pot tuh bunyi nyaring tuh apa ngarannya? Mode kayak rabit tuh. Apa jersidin? Kasiannya hendak kayaknya membaiki duitnya kadada kalau kan otak bagus tuh nyaman, pikiran tenang, hati damai. Mana nenek aja. Kendaraan kenal pot terapit digas-gas lagi nyai wawah ya. Bunyinya bilang sampai ke halabius itu jar leti utaknya nang jelek bependar jelek apa nang masuk ke hati ya sangkau. Nahnu alu ba'alawi salafuna wa khalafuna min ahli dhannil jamil
kami kada malapas husnudzon, dan itulah amalan atribut kami. Dan jadi maka tadi kalau orang gagal mati kafir, orang berhasil mati baik. Nah supaya mati beriman husnudzon aja udah. Tapi repot kita. Mudahan siapa berdoa lalu hatinya ragu-ragu kada dikabulakan maka berdosa. Coba bila berdoa pasti Tuhan kabulakan, cuma cara Tuhan, jangan cara kita. Bisa jadi kabulakan dengan berhuruf. Nah berhuruf minta duit bari Tuhan berlian, ya Allah. Atau minta duit kada dibari ganti sehat, dihurupakan Tuhan nih. Ya Tuhan bagus nih nikam nah bujur aja minta duit kedusa gin duit sehat aja gin kepak ya Tuhan. Otak waras nggih. Nggih. Berduit itu lama. Lalu tuh yo Tuhan sugihakan dulu, Tuhan sugihakan, tapi lama mana ikan pilih kada berduit tapi pastikan aja Tuhan yang terserah aja sudah biar kada berduit tapi neng itu siap pakai. Nah kan otak waras, pokoknya otak waras ada baras mito karas. Kawin nih lagi mana apa lagi. Coba latihan dulu di rumah, latihan kita cek hati kita nih nak kemana anten nih kemana. Anten kemana. Apakah ketika kita melihat orang baik menilai jahat, jahatnya pang hati kita. Orang ini berbuat baik, kita nilai jahat, jahat mana sudah hati kita tuh. Anu virusnya kono benar tuh sudah di hati. Kono benar sudah. Sing baikan orang dinilai jahat, baik. Sing jahatan pang orang, kita tetap berbuat baik. Kayak apa? Allahumma ufir li ummati sayyidina. Kita tahu orang jahat kita berbuat jahat juga lah. Apa bedanya? Apa kelainannya? Harus tetap baik. Jadilah orang baik. Dengan apa? Berpikir baik, berbuat baik. Selesai. Berpikir baik, orang baik, orang jahat. Orang baik kita pikirkan sangat baik. Orang jahat belum tentu jelas datanya. Jangan langsung menyalahkan. Pun salah juga tetap berbuat baik. Allahumma fir. Itu berbuat baik, ya, doakan mudahan ninya masuk surga, mudahan ninya diampuni. Ini utak baik, lisan baik, ini orang baik. Dan untuk mendapatkan itu memang tidak mudah. Kadang-kadang orang tua pun tergelimpit pandir. Mudahan anak anda mati jadi hantu, susah, kadang mudah. Jadi orang baik itu susah. Kita kadang-kadang sama anak, ya Allah mudahan anak ulun jadi wali, mudahan jadi wali, isoknya bebanget nakal. Ya Allah mudahan jadi wali, isoknya bebanget nakal. Ya Allah kenapa ya Allah? Nah kenapa sudah belahin. Akhirnya ujungnya ya Allah mudahan mati jadi hantu. Munnya kabul nini nah siapa nambah dulu didapatinya. Masih tetapkah kita mendoakan orang baik agar kita jadi orang baik? Soal orang berubah baik atau kada nomor 10, kita tetap mendoakan orang baik agar kita dinilai oleh Allah jadi orang baik. Rasulullah berkata, kita kada tahu jesidin inya kafir, di dalam sulbinya ada orang beriman, di dalam sulbi anaknya ada orang beriman. Kau doakan orang kafir ini celaka sama kau mendoakan orang yang di dalam sulbi itu celaka. Kau doakan ahli maksiat itu celaka, dapat adab, dapat hukuman hadam.
Siapa tahu di dalam sulbinya ada walinya Allah sebagai pilihan. Kita akan tahu. Kalau kita doakan orang itu mati, siapa tahu di dalam itu sulbi ada wali, sama mendoakan mati lawan wali nang di dalam sulbi itu. Doakan nang bagus saja, mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan diampuni, agar kita tetap jadi orang baik-baik. Nah, jadi mari kita mencoba melatih hati, memperjuangkan, mendoakan diri orang jadi baik-baik, sekalipun godaannya menyeraput, ya terutama bini dan anak, terutama keluarga-keluarga. Dan kadang-kadang godaannya mereka jahat kepada kita, tetaplah jadi orang baik karena kita ingin jadi orang baik. Tetaplah jadi orang soleh karena kita ingin jadi orang soleh. Walaupun godaannya silih berganti hari demi hari, bertambah dan bertambah, tetaplah kalimat Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad menghiasi doa kita habis sembahyang subuh, agar kita dimasukkan menjadi orang-orang soleh. Bahkan katanya manakib dimasukkan golongan wali kutub. Kenapa? Karena kita tetap setia mendoakan Allahumma ufir, Allahumma arham Allah. Kenapa? Karena mendoakan orang jadi baik pertanda kita orang baik. Mendoakan orang jadi jahat, kita yang jahat. Atau menyangka, menilai langsung kepada orang bahwa orang itu jahat tanpa data, tanpa bukti, langsung menggerunung, langsung menilai, pertanda hatinya, pikirannya itu jelek. Ini yang dimaksud dengan orang baik itu siapa, orang jahat itu siapa. Orang baik ialah orang yang pikirannya baik, niatnya baik, gawiannya baik. Orang jahat, pikirannya jahat, niatnya jahat, gawiannya jahat. Mudahan kita tergolong orang yang baik. Amin ya rabbal alamin.